Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Yulian, mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi dengan NIM 20210701-247. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema bahasan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati dan menjaga diri sendiri, tidak membiarkannya terlantar dan menjadi beban orang lain, serta tidak membiarkannya diperalat atau dimanipulasi oleh orang lain. Bentuk-bentuk dari sikap menghargai diri adalah dengan menjauhi tindakan-tindakan tercela seperti judi, maling, narkoba, provokator, dan lain sebagainya. Salah satu penghalang seseorang untuk menghargai diri sendiri adalah rasa rendah diri, yang sering diartikan sebagai salah satu sikap negatif memandang diri sendiri rendah. Sikap ini merupakan ciri-ciri kepribadian yang menjadikan seseorang itu merasa bahwa orang lain itu lebih baik darinya. Orang yang rendah diri tidak akan pernah bisa menikmati kedamaian jiwa, senantiasa dikejar-kejar oleh kekurangan yang menghantuinya, baik kekurangan itu sungguh ada ataupun hanya bayangan saja. Seluruh hidupnya penuh diliputi dengan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan hampir selalu merasa kalah. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu, tetapi sudah terlanjur menganggap dirinya kecil dan tak berarti. Ciri-ciri orang yang rendah diri antara lain, menuntut cinta dan kekaguman terlalu banyak dari orang lain, gila kesempatan dan berharap terlalu banyak pada dirinya, terlalu takut menghadapi kekalahan dan kegagalan, terlalu dihantui kesuksesan orang lain, dan menghindari tanggung jawab dengan menyatakan telah gagal. Biasanya, untuk mengurangi atau menghindari rasa rendah diri, seseorang bisa menempuh berbagai cara. Ada yang tergolong negatif dan ada yang positif. Cara-cara negatif mengatasi rendah diri. Membangun mekanisme pertahanan pertama adalah mekanisme pertahanan atau biasa disebut mencari perlindungan. Di sini, seorang yang rendah diri akan menutupi dirinya dengan selubung yang berlebihan. Bicara besar, berlagak hebat, mengada-ngada, membual tentang prestasi-prestasi dalam banyak bidang, dan menunjukkan sikap berlebihan pada saat yang tidak tepat. Cara seperti ini tidak akan membawa dampak positif untuk perkembangan kepribadian orang yang bersangkutan. Dan orang lain pun segan menerimanya. Bahkan dalam banyak hal akan menambah rasa cemas dalam dirinya karena merasa was-was dan berjaga-jaga bagaimana kalau orang lain tahu siapa dia sebenarnya. Yang kedua, mengundurkan diri dari lingkungan. Seseorang yang minder sering bersembunyi sambil berhayal tentang kehebatannya yang tak pernah terjadi. Dia melamun tetapi tidak berbuat sesuatu. Hidup dalam lamunan di mana dia memperoleh kepuasan semu, namun jauh dari realitas dirinya yang sesungguhnya. Ketika dia sadar bahwa dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia lamunkan, kekecewaan akan menghantui hatinya. Akhirnya dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, cara-cara positif mengatasi rasa rendah diri. 1. Langsung bertindak mengatasi kekurangan. 2. Substitusi atau tindakan pengganti. Kekurangan dalam suatu bidang bisa juga diatasi dengan memupuk kelebihan di bidang lain. 3. Mau menerima kekurangan-kekurangan dan batas-batas kemampuan. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi berusaha memahami kenapa kelemahan itu timbul. Menyadarinya sebagai suatu kenyataan dan berusaha menerimanya. 4. Menyadari bahwa Tuhan menciptakan tiap-tiap manusia dengan selalu memberinya keistimewaan tertentu. 5. Mencatat dan mengingat-ingat sukses yang pernah dicapai. Biar bagaimanapun, tidak pernah hidup seseorang itu terdiri dari kegagalan semata. Pasti ada saat di mana seseorang itu mencapai sesuatu yang tidak biasa, walaupun sedikit. Kalau kita telah demikian peka akan kegagalan, mengapa Anda tidak peka pula terhadap sukses yang pernah diraih? Upaya untuk dihargai. Penghargaan sebagaimana kepercayaan adalah sesuatu yang tidak akan Anda terima begitu saja, tetapi harus Anda raih. Sejatinya, setiap orang dapat dengan mudah meraih penghargaan orang lain jika mampu menunjukkan integritasnya, terlepas dari apapun ras, gender, orientasi seksual, dan etnik mereka. Beberapa upaya untuk dihargai. 1. Jangan takut berpendapat. Berhentilah bersikap pasif dan jangan ragu mengutarakan ide, pendapat, atau rasa keberatan Anda kapanpun diperlukan. Jangan takut menyuarakan isi pikiran Anda kepada orang lain. Sejatinya, orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapatnya akan lebih mudah meraih penghargaan orang lain. 2. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Bicaralah dengan nada yang hangat dan bersahabat, serta berusahalah melibatkan diri dengan lawan bicara Anda. Pastikan Anda juga mengangkat topik yang positif, menghindari gaya bicara dan bahasa yang vulgar, serta tidak mengucapkan
di setiap jeda kalimat. Ketiga, kontrol emosi Anda. Seberat apapun situasinya, pastikan Anda berbicara dengan tenang, rileks, dan terkontrol. Berusahalah untuk bertindak alih-alih memberikan reaksi yang emosional. Jika memungkinkan, berusahalah untuk selalu meredakan situasi negatif dan berpikirlah 2 kali sebelum memberikan reaksi impulsif terhadap provokasi yang negatif. 4. Kontrol bahasa tubuh Anda. Berdirilah dengan tegak, tatap lawan bicara Anda, dan bicaralah dengan nada suara yang tenang dan terkontrol. Melakukannya bisa sangat menunjukkan kepercayaan diri Anda, sehingga membuat Anda lebih mudah meraih penghargaan orang lain. 5. Berbanggalah dengan penampilan Anda. Pastikan Anda selalu menjaga kebersihan tubuh dan kerapian penampilan. Luangkan waktu untuk memotong kuku secara rutin, mandi setiap hari, dan menggosok gigi 2 kali sehari. 6. Berkatalah tidak lebih sering. Beberapa orang meyakini bahwa orang lain akan lebih mudah menghargai diri mereka jika mereka terlihat sibuk mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab. Faktanya, anggapan tersebut salah. Anda justru tidak boleh menerima seluruh kesempatan atau permintaan yang datang dari orang lain. Sesekali, berkatalah tidak untuk menunjukkan bahwa Anda juga menghargai waktu yang Anda miliki, dan selalu mengutamakan kualitas daripada kuantitas. 7. Berhentilah bersikap terlalu baik. Percayalah, Anda tetap bisa bersikap baik kepada orang lain tanpa harus terus-menerus menjadi pesuruh mereka. Anda tidak bisa membahagiakan semua orang, dan tidak perlu mencoba melakukannya. Tentukan batasan agar orang lain tahu perilaku seperti apa yang bisa Anda toleransi. 8. Berhentilah sering meminta maaf. Utarakan maaf jika Anda benar-benar melakukan kesalahan. Faktanya, banyak orang meminta maaf bahkan sebelum mereka mengetahui kesalahan yang mereka perbuat. Simpan permintaan maaf Anda untuk situasi yang tepat. Dan berhentilah menyalahkan diri sendiri atas seluruh masalah yang terjadi di sekitar Anda. 9. Utarakan rasa keberatan Anda saat menerima perlakuan yang tidak adil. Jika seseorang memanfaatkan atau memperlakukan Anda secara tidak adil, jangan pernah memendam kekecewaan dan penderitaan Anda. Perjuangkan hak Anda dengan cara yang positif, alih-alih langsung membentaknya dan bersikap agresif. Utarakan rasa keberatan Anda dengan tegas dan sopan. 10. Selesaikan masalah. Saat berhadapan dengan masalah, jangan pernah menunjukkan reaksi yang emosional dan menunjukkan rasa frustasi Anda. Alih-alih, fokuslah untuk mencari solusi yang tepat. Jangan terburu-buru mengeluh atau marah, karena keduanya tidak akan membantu Anda menyelesaikan masalah tersebut. 11. Pegang kata-kata Anda. Jika Anda terbiasa melanggar janji, orang-orang di sekitar Anda akan menyimpulkan bahwa Anda bukanlah orang yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, selalu pegang janji dan kata-kata Anda, serta jangan terbiasa membuat janji-janji palsu yang tidak bisa Anda tepati. 12. Utamakan ketepatan waktu. Apapun situasinya, berusahalah untuk selalu tepat waktu. Tunjukkan bahwa Anda menghargai waktu orang lain dengan selalu menjaga ketepatan waktu. Niscaya, mereka pun akan memberikan hal yang sama dengan melakukan hal serupa. 13. Jangan bergosip. Kebiasaan menggosipkan hal-hal negatif yang dapat merendahkan harga diri orang lain tidak akan membawa keuntungan apapun bagi Anda. Faktanya, orang-orang yang terbiasa bergosip justru akan dipandang rendah oleh orang lain dan biasanya akan berakhir menjadi korban gosip juga. 13. Jangan takut membela hak orang lain. Perjuangkan hak orang lain sebagaimana Anda memperjuangkan hak pribadi. Dengan kata lain, pastikan Anda selalu menolong orang lain yang diperlakukan tidak adil, terutama jika mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Tunjukkan bahwa Anda bersedia memberikan bantuan kapanpun diperlukan, dan tunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekitar Anda. Percayalah, perilaku tersebut pasti akan membuat orang lain semakin menghargai Anda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.